Kita semua kan lagi nyari sesuatu, ya nggak sih? Tapi gimana kalau jawaban yang kita cari-cari itu sebenarnya bukan buat ditemuin, tapi buat disadari? Yuk kita bareng-bareng bedah sebuah konsep yang dalam banget, yaitu seni mengalami sang ada. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling basic ya. Coba deh pikirin, dari semua kesibukan kita, target-target, semua keinginan, sebenarnya apa sih satu hal yang jadi benang merahnya? Inti dari semua yang kita kejar-kejar itu apa? Nah, disinilah letak paradoksnya teman-teman. Jawaban yang kita cari itu ternyata bukan piala atau harta karun di luar sana. Bukan sesuatu yang jauh, justru ini tuh sesuatu yang udah ada di dalam diri kita, cuma nunggu buat disadari. Jadi kuncinya itu bukan menemukan, tapi menyadari. Terus, pencarian universal ini namanya apa dong? Nah, kita bisa sebut ini sebagai pengejaran nikmat. Yap, kata ini nih yang jadi tujuan akhir dari semua yang kita lakuin. Jadi, nikmat itu apa sih sebenarnya? Ini bukan sekedar rasa enak pas makan coklat ya. Nikmat itu jauh lebih dalam. Ini tuh anugerah, berkah, rasa syukur yang benar-benar nancep di hati, kepuasan sejati yang menetap, bukan cuma senang-senang sesaat yang datang terus pergi. Dan kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, pengejaran nikmat ini kelihatan banget kok. Kita ngejar kesehatan, pengen punya finansial yang aman, nyari cinta, pengen diakui. Nah, ini semua bentuk-bentuk nikmat yang kita kenal, ya kan? Ini arena pencarian kita tiap hari. Tapi, ada pertanyaan penting nih. Dari semua nikmat tadi, ada nggak sih satu nikmat yang jadi induknya? Satu nikmat tertinggi yang jadi sumber dari semua kenikmatan lainnya? Oke, di bagian ini kita bakal nemuin jawabannya. Kita bakal geser fokus nih, nggak lagi cuma liatin buahnya, tapi kita cari akarnya. Dari ciptaan, kita beralih ke sang pencipta. Dan ini dia jawabannya. Mungkin agak mengejutkan, tapi lugas banget. Nikmat terbesar itu ternyata bukan sesuatu yang bisa kita pegang atau beli. Nikmat terbesar adalah iman. Tapi tunggu dulu. Ini bukan iman seperti yang biasa kita bayangin. Kita perlu lihat iman dari sudut pandang yang beda. Ini bukan cuma soal percaya di otak. Iman yang dimaksud di sini itu sebuah rasa. Sebuah nikmat terdalam yang benar-benar dirasain dan nempel di hati. Ini soal pengalaman, bukan sekedar keyakinan intelektual. Nah, di pusatnya rasa iman inilah kita ketemu sama inti dari segalanya, Sang Ada. Apa itu Sang Ada? Ini adalah sebutan untuk keberadaan itu sendiri. Realitas yang murni, nggak terbagi-bagi, yang jadi sumber dari semua nikmat yang pernah ada dan akan ada. Kutipan ini, wah, ini mengubah segalanya. Poinnya bukan lagi Tuhan itu ngasih nikmat, tapi wujudnya adalah nikmat itu sendiri. Jadi mengalami keberadaannya, itulah puncak dari segala kenikmatan. Oke. Kalau sumber nikmat itu sedekat itu, kenapa ya kita sering banget ngerasa jauh? Nah, ini dia nih letak kesalahan fatalnya. Kita nyarinya di tempat yang salah. Coba lihat bedanya. Energi kita tuh habis buat pencarian eksternal, ngejar piala, pengakuan, kekayaan. Padahal sumbernya itu ada di pusat internal kita, di dalam hati, lewat iman, yang nyambung langsung ke Sang Ada. Dan ini kejadian loh, bahkan pas kita lagi ibadah. Kita sholat, pikirannya kekerjaan. Kita ngelakuin ritual, tapi hatinya kosong. Sibuk sama cangkangnya, tapi lupa sama isinya. Kita fokus ke bentuknya, tapi esensi kehadirannya malah hilang. Jadi solusinya gimana dong? Gampang, kita harus balik arah pencarian. Bukan keluar, tapi ke dalam. Kita bakal menempuh jalan ke dalam. Sebuah latihan buat nemuin yang abadi dengan cara ngelepasin yang sementara. Nah, inilah inti dari praktik yang disebut tafakur. Ini bukan soal nambah-nambahin pengetahuan baru ya, justru sebaliknya. Ini soal ngurangin semua yang palsu. Kita tuh nggak lagi ngebangun sesuatu, tapi lagi nyingkirin lapisan-lapisan yang nutupin realitas yang sebenarnya udah ada dari awal. Ada ungkapan sufi yang keren banget dan pas banget buat ini. Matikan dirimu sebelum kamu dimatikan. Maksudnya apa? Ini ajakan buat secara sadar ngelepasin keterikatan kita sama peran, harta, ego, sebelum nanti kematian yang maksa kita ngelepasin semuanya. Ini latihan mati dari diri yang palsu, supaya kita bisa benar-benar hidup. Yuk, coba kita eksperimen pikiran sebentar. Bayangin deh, Anda lepasin nama Anda, pekerjaan Anda, semua kenangan, semua rencana masa depan, bahkan tubuh ini. Nah, setelah semua yang bisa hilang itu hilang, kira-kira apa yang tersisa? Yang tersisa cuma kesadaran murni itu sendiri. Keberadaan yang nggak punya nama, nggak punya bentuk. Nah, itulah Sang Ada. Itulah esensi sejati kita. Yang abadi dan gak akan pernah bisa disentuh.
Oke, konsepnya udah jelas ya. Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara prakteknya? Gimana caranya ngalamin Shang Ada ini secara langsung, bukan cuma jadi teori di kepala. Prakteknya simple banget kok. Pertama, duduk yang tenang, diem. Kedua, cukup rasain keberadaanmu. Coba tanya dalam hati, apakah aku ada? Dan rasain aja jawabannya, nggak usah dipikirin. Ketiga, lepasin semua label, nama, peran, masa lalu, buang semua. Dan keempat, tinggallah dalam kesadaran murni yang tersisa itu. Nah, itulah Sang Ada. Terus apa hasilnya kalau kita bisa hidup dari kesadaran ini? Dampaknya apa buat kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia kenikmatan tertingginya. Ini perubahan yang fundamental banget. Waktu kita berpusat pada Sang Ada, kita tuh nggak lagi kebawa arus sama kondisi. Mau lagi sehat atau sakit, untung atau rugi, semua itu dialami sebagai nikmat. Sebagai wujud dari keberadaan itu sendiri. Kita nggak lagi nempel sama hasilnya. Kalimat ini bisa jadi kayak mantra baru buat kita. Ini bukan soal ego ya, tapi soal rasa syukur yang paling dalam. Cuma dengan menyadari aku ada, fakta bahwa keberadaan ini lagi terjadi, itu aja udah jadi nikmat terbesar dari segalanya. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau ternyata esensi kebahagiaan sejati itu sesimpel menyadari keberadaan kita di sini, saat ini, terus apa dong sebenarnya yang selama ini kita kejar-kejar sampai segitu gelisahnya? Coba deh kita pikirin sama-sama.